Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Firman-Nya berkata demikian. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Itu berarti bahwa jangan kita hanya percaya kepada Tuhan karena kita mengalami mujizat ataupun berkat Tuhan. Jangan kita hanya percaya kepada Tuhan hanya pada masa-masa tertentu, pada kurun-kurun waktu tertentu. Tetapi firman Allah hari ini mengajar kita, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Itu berarti bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun situasi dan kondisi kita tidak memungkinkan. Sekalipun kita mengalami pergumulan yang berat, mengalami kesulitan yang berat, mengalami tantangan yang berat, krisis yang berat, dalam bentuk apapun, dalam model apapun, kita harus tetap percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Itu berarti bahwa tidak ada waktu di mana kita tidak percaya kepada Tuhan. Tidak ada waktu saat di mana kita meragukan akan pertolongan Tuhan. Tapi sebaliknya kita percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Hal ini dikatakan oleh Yesaya dalam pasal 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Itu berarti bahwa selama hayat di kandung badan, kita hanya tetap percaya kepada Tuhan dan tidak percaya kepada yang lain. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan selama-lamanya? Apa yang mendasarinya? Apa yang menjadi alasannya? Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 3, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kau jagai dengan damai sejahtera. Artinya bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan selama-lamanya, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan selama-lamanya? Karena orang yang percaya kepada Tuhan dijagai dengan damai sejahtera. Atau dengan kata lain, orang yang percaya kepada Tuhan selama-lamanya akan terus ada dalam damai sejahtera, akan terus mengalami damai sejahtera. Diulang lagi dalam ayat 12, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Kepada siapa? Yaitu kepada orang yang percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Jadi mari sebagai umat untuk kita terus percaya kepada Tuhan, menggantungkan hidup kita, mengandalkan hidup kita, mempasrahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan pencipta alam semesta, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah itu yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang perlu dan patut kita percayai selama-lamanya, karena ketika kita percaya kepada Tuhan selama-lamanya, maka kita akan dijagai dengan damai sejahtera. Kita akan terus mengalami apa yang namanya damai sejahtera. Kita terus akan ada shalom dalam hidup kita karena kita percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Alasan yang kedua kenapa kita percaya kepada Tuhan selama-lamanya, dalam ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Gunung batu suatu simbol akan suatu perlindungan yang kekal.
Jadi kenapa kita harus percaya kepada Tuhan selama-lamanya? Alasan yang kedua, karena Tuhan adalah perlindungan yang kekal. Dia seperti gunung batu yang tidak akan tergoyahkan dan tidak ada satupun yang bisa menggulingkannya. Menunjuk suatu perlindungan Tuhan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya selama-lamanya. Jadi kenapa kita harus percaya kepada Tuhan selama-lamanya? Menjadi suatu kerinduan dan komitmen kita, karena Tuhan adalah perlindungan yang kekal. Saya percaya kalau Tuhan perlindungan kita yang kekal, kita akan aman dari segala apapun juga. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah kewalahan melindungi kita, menjaga kita, providensia bagi kita ketika kita percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Jadi hanya orang yang percaya kepada Tuhanlah yang akan mengalami providensia Allah, mengalami perlindungan Allah yang secara terus-menerus, yang secara kontinu, yang secara kekal dalam kehidupannya, karena dia percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Alasan ketiga kenapa kita harus percaya kepada Tuhan selama-lamanya, ayat 5-12, sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika orang percaya kepada Tuhan, mereka akan ditinggikan. Tapi yang tidak percaya akan diinjak-injak, akan direndahkan. Jadi kenapa kita harus percaya kepada Tuhan selama-lamanya? Karena Tuhan meninggikan orang yang percaya kepadanya, tapi merendahkan orang yang tidak percaya kepadanya. Ayat 8, ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Kenapa itu yang terjadi? Karena kita percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan selama-lamanya, Tuhan akan meninggikan kita. Tapi yang tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan akan merendahkan mereka. Jadi inilah pentingnya kita percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Karena Tuhan pasti akan meninggikan kita, orang yang percaya kepadanya. Karena itu mari kita buat suatu komitmen kepada Tuhan, bahwa kita hanya percaya kepada Tuhan selama-lamanya dan tidak akan percaya kepada pakatan-pakatan, jimat-jimat, pui-pui dalam bentuk apapun. Kita tidak percaya kepada berhala-berhala yang adalah buatan manusia itu, tapi kita hanya percaya kepada Tuhan yang adalah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kepada Allah itulah yang kita percayai selama-lamanya, dan kita akan melihat bagaimana Dia meninggikan kita, tapi merendahkan orang yang tidak percaya kepadanya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Sampai akhir hidup kami hanya percaya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, Kau jagai dengan damai sejahtera. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah perlindungan yang kekal bagi mereka. Dan ketika orang percaya kepada Tuhan selama-lamanya, Tuhan akan meninggikan orang yang percaya kepadanya dan merendahkan orang yang tidak percaya kepadanya. Tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.